2. Seperti yang Anda katakan sebelumnya, Anda akan meningkatkan tata kelola pemerintah yang berwibawa berorientasi pada pelayanan publik. Jadi maksudnya penyelenggaraan seperti apa yang bisa Anda lakukan jika terpilih di dalam pemilihan ini? Terima kasih atas pertanyaan ataupun saran dari kandidat kedua. Dengan itu, saya akan melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan prinsip good governance, yang dimana menjadikan pemerintahan yang akuntabel, transparan, partisipatif, profesional, serta efektif dan efisien, serta juga dengan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan hal yang saudari katakan atau saudari jelaskan, hal yang akan Anda lakukan yaitu meningkatkan sumber manusia yang berkualitas. Itu seperti apa, cara dan bagaimana sasarannya yang Anda akan lakukan kelak? Oke, baiklah. Seperti yang kita tahu semua, sumber daya yang paling utama adalah sumber daya manusia atau SDM. Dan di sini SDM itu juga harus ada penunjang yang paling utama, yaitu adalah pendidikan. Dengan itu, sasaran yang paling utama saya adalah dengan memberikan pendidikan kepada semua anak atau semua umur yang masuk ke dalam kriteria umur untuk sekolah, dengan memberikan fasilitas yang memadai terhadap sekolah yang kurang dalam fasilitas, ataupun memberikan keterampilan terhadap anak atau memberikan keterampilan terhadap anak atau masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. Dengan pelatihan itu, maka sumber daya manusia itu akan lebih bagus dan akan lebih meningkat sumber daya manusianya untuk menghadapi dunia yang akan semakin meningkat pada era globalisasi. Setelah itu, jika seandainya sasaran yang Anda katakan tadi belum berjalan seutuhnya, yaitu dengan adanya usia sekolah yang melek pada huruf dan tidak ingin bersekolah, ya, yaitu dengan melakukan pendidikan awal, dengan memberikan kesadaran ke seluruh keluarga bahwa pendidikan itu harus dimulai dari keluarga ataupun rumah tangga. Dan setelah itu, saya akan mengembangkan budaya baca masyarakat dengan mendirikan taman bacaan yang menarik, sehingga si anak tersebut tidak merasa berat atau tidak merasa bosan dalam dunia pendidikan yang akan dijalani si anak tersebut. Terima kasih. Yang kita tahu, Kabupaten Samosir merupakan kabupaten yang berbasis pariwisata. Dan bagaimana jika Anda terpilih, apa yang Anda lakukan untuk itu agar pariwisata di sini lebih dan lebih dikenal? Pada sektor pariwisata, potensi yang cukup menjanjikan di sini yaitu saya dengan melakukan kerjasama antara luar negeri ataupun antar masyarakat kabupaten lainnya ataupun sesama provinsi dengan berbagai stakeholder untuk mendukung optimalisasi pengembangan potensi wisata air ataupun wisata sejarah, sehingga dengan itu negara luar pun atau provinsi atau bahkan kabupaten lainnya akan lebih mengenal objek wisata yang ada di kabupaten ini, sehingga kabupaten ini mendatangkan para wisata atau wisatawan yang lebih banyak, sehingga wisatawan itu lebih menunjukkan wisata Kabupaten Samosir itu, sehingga di luar ataupun di luar Kabupaten Samosir ini lebih terkenal dan lebih maju lagi.
Terima kasih atas pertanyaan ataupun hal yang kandidat nomor 2 tanyakan kepada saya. Dan di sini saya ingin menanyakan hal yang ingin saya tanyakan kepada kandidat nomor 2, yaitu dalam pertanyaan Anda sebelumnya atau pernyataan Anda sebelumnya, Anda menyebutkan untuk membangun pemerintahan yang bersih dan transparan. Hal ini berarti Anda kontra dengan korupsi. Namun, bagaimana jika dalam pemerintahan yang Anda pimpin, salah satu bawahan Anda melakukan KKN? Sekarang memang marak terjadi korupsi, bahkan mungkin pemimpin yang tidak melakukan korupsi mungkin dapat dihitung bisa jadi sekitar 90%. Namun jika pertanyaannya adalah bagaimana jika bagian dari kabinet saya melakukan tindak kriminal yaitu korupsi tersebut, apabila melihat realita yang ada iklan saat Presiden SBY masih bersama Wapres Yusuf Kala, beliau melakukan kampanye melalui media. Ada iklan untuk berkata tidak korupsi. Saat itu hampir semua orang menolak korupsi, berkata tidak. Tapi pada kenyataannya orang-orang yang mengatakan tidak itu juga melakukan korupsi. Hal ini saya jadikan pelajaran bahwa saya tidak akan hanya mengatakan tidak pada korupsi, tetapi saya juga akan melakukan bimbingan pada bawahan-bawahan saya dengan sistem-sistem yang saya miliki. Jika bawahan saya tidak menaati sistem yang saya buat, maka saya akan memecahnya. Mungkin saya mengikuti cara Jokowi, karena jika seseorang sudah melakukan korupsi, maka akan terus melakukan hal itu. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan ataupun saran dari